Tahukah Anda? Posisi tidur tertentu bisa perlahan merusak tubuh tanpa disadari. Pernahkah Bapak Ibu bangun tidur dengan rasa pegal, leher terasa kaku, atau tubuh masih saja lelah meski tidur semalaman? Banyak dari kita, terutama yang sudah melewati usia 60 tahun, menganggap itu hal biasa. Mungkin kita langsung menyalahkan usia, bantal yang salah, atau kasur yang sudah usang. Tapi bisa jadi, penyebab sebenarnya lebih sederhana, dan seringkali luput dari perhatian, posisi tidur. Ya, cara kita memposisikan tubuh saat tidur, sesuatu yang kita lakukan setiap malam tanpa banyak pikir, ternyata bisa memberi dampak besar bagi kesehatan. Bahkan, Bu Rini dari Surabaya, 63 tahun, sempat mengalami mati rasa di tangannya selama berminggu-minggu. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah cara tidurnya yang menekan saraf bahu setiap malam. Dalam video ini, kami akan membahas 5 posisi tidur yang umum namun berisiko bagi kesehatan lansia. Mungkin posisi-posisi ini terasa nyaman, bahkan menenangkan di awal. Tapi bagi kita yang sudah tidak muda lagi, posisi tersebut bisa menyebabkan gangguan sirkulasi, tekanan saraf, kesulitan bernapas, hingga risiko kerusakan organ secara perlahan. Yang mengkhawatirkan, posisi tidur yang keliru ini tidak selalu terasa menyakitkan secara langsung. Justru, pengaruhnya bersifat diam-diam, pelan tapi pasti, merusak kesehatan dari malam ke malam, tanpa kita sadari. Tapi jangan khawatir, kabar baiknya adalah, dengan penyesuaian kecil saja, Bapak Ibu bisa mengurangi risiko ini secara signifikan. Seperti menghindari posisi leher yang tertekuk tajam, atau tidak membiarkan lengan tertindih terlalu lama, semua itu bisa membantu melancarkan peredaran darah, mendukung sistem pernapasan, bahkan menurunkan risiko stroke dan masalah jantung. Ini bukan perubahan besar yang membutuhkan biaya mahal. Ini hanyalah perubahan kecil, sunyi, tapi berdampak besar seiring waktu. Jadi, mari kita simak bersama. Karena memahami posisi tidur yang sehat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup di usia yang berharga ini. Yuk, kita mulai. Nomor 1, tidur terlentang rapat dengan lengan di samping. Terlihat nyaman, tapi bisa diam-diam merugikan. Sekilas, posisi tidur telentang dengan kedua lengan lurus di samping tubuh tampak sebagai pilihan paling netral dan sehat. Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai posisi ideal karena terlihat rapi dan simetris. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu, apalagi bagi kita yang usianya sudah melewati kepala 6. Pak Rahmat dari Yogyakarta, yang kini berusia 72 tahun, sempat heran mengapa setiap pagi ia bangun dengan tubuh terasa berat, napas pendek, dan pinggang nyeri. Setelah berkonsultasi dengan ahli tidur, ternyata sumber masalahnya bukan pada usia atau bantalnya, melainkan posisi tidurnya yang terlalu datar. Saat kita berbaring telentang sepenuhnya tanpa penyangga apapun, gaya gravitasi secara perlahan menarik lidah ke belakang, menyempitkan saluran napas, khususnya saat kita memasuki fase tidur yang dalam. Ini bisa sangat berdampak pada lansia yang mengalami gangguan pernapasan ringan atau tak sadar mengalami sleep apnea. Pengurangan aliran oksigen saat tidur bukan hanya menyebabkan kantuk di siang hari, tapi juga bisa meningkatkan tekanan darah, memperberat kerja jantung, bahkan memengaruhi fungsi otak dalam jangka panjang. Dan jika kita tidur tanpa penopang di bawah lutut, beban di tulang belakang bawah pun meningkat, yang seringkali menyebabkan nyeri punggung bawah saat bangun. Secara psikologis, postur ini juga bisa berdampak tanpa kita sadari. Tidur telentang lurus seringkali menyerupai postur pasrah, tubuh terbuka, mata menatap ke atas, dan lengan menempel di sisi tubuh. Bagi lansia yang hidup sendiri atau mengalami isolasi sosial, posisi ini secara tak sadar dapat memperkuat perasaan kesepian atau rentan. Namun, solusi tidaklah rumit. Seperti yang dilakukan Pak Rahmat, cukup dengan menaikkan posisi kepala beberapa derajat dan meletakkan bantal kecil di bawah lutut, kualitas tidurnya meningkat signifikan. Ia merasa lebih segar, tekanan darahnya membaik, dan ia pun mulai kembali mengingat mimpinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia alami. Nomor 2, posisi meringkuk terlalu rapat, nyaman, tapi bisa membahayakan. Posisi tidur seperti bayi, membulatkan tubuh, lutut dekat dada, dan lengan ditekuk, seringkali memberikan rasa nyaman dan aman, terlebih bagi lansia. Tapi jika dilakukan terlalu ekstrim dan terlalu lama, justru bisa menimbulkan gangguan pernapasan, nyeri otot, bahkan ketidakseimbangan postur tubuh. Bu Lestari dari Bandung, 78 tahun, mengalami kesulitan bernapas setiap pagi, dada terasa sesak, dan leher kaku. Awalnya ia mengira itu hanya bagian dari proses menua. Namun setelah diperiksa,
ternyata posisi tidurnya yang sangat meringkuk itulah penyebabnya. Dalam posisi itu, rongga dada tertekan, paru-paru tidak dapat mengembang secara optimal, dan oksigen pun tidak mengalir dengan maksimal ke seluruh tubuh. Kurangnya asupan oksigen saat tidur bukan hanya menyebabkan kelelahan, tapi juga mengganggu kerja jantung, memperlemah sistem otak dalam membersihkan racun, dan menimbulkan rasa cemas atau kabut pikiran saat bangun. Selain itu, bila tubuh terbiasa membentuk posisi membulat selama berjam-jam setiap malam, maka perlahan-lahan postur tubuh pun akan mengikuti, punggung menjadi membungkuk, bahu merunduk, dan kepala condong ke depan. Hal ini bisa berkembang menjadi kondisi yang disebut kifosis, atau sering dikenal sebagai punggung bungkuk di usia tua. Dampaknya tidak hanya pada penampilan, tetapi juga pada kemampuan bergerak, bernapas, dan bahkan rasa percaya diri. Bu Lestari akhirnya dibantu oleh terapis tidur untuk mengubah posisinya. Ia diberi bantal panjang untuk menopang tubuhnya agar tetap nyaman tanpa harus meringkuk terlalu ketat. Lututnya tidak lagi terlalu tinggi, dadanya lebih terbuka, dan lehernya lebih rileks. Hasilnya, dalam waktu singkat, ia merasa lebih tenang, cemasnya berkurang, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Dua posisi tidur yang terlihat biasa saja, telentang lurus atau meringkuk rapat, ternyata bisa membawa dampak yang signifikan bagi kesehatan lansia. Tapi kabar baiknya, perubahan kecil bisa memberikan hasil besar. Tidak perlu mengganti tempat tidur atau membeli peralatan mahal. Cukup dengarkan tubuh Anda, beri ruang untuk bernapas, dan biarkan tidur menjadi waktu pemulihan yang sesungguhnya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada orang tua, sahabat, atau siapapun yang Anda cintai. Karena tidur yang baik bukan hanya soal nyenyak, tapi soal hidup yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna di usia emas. Nomor 3, tidur tengkurap. Terasa nyaman, tapi bisa merugikan di usia lanjut. Sebagian orang mungkin merasa tidur tengkurap itu posisi yang nyaman, terutama bila sejak muda sudah terbiasa. Namun bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, posisi tidur tengkurap bisa membawa dampak jangka panjang yang tidak disadari. Tubuh yang dulu lentur kini mulai memberi sinyal ketika menerima tekanan yang terus-menerus. Mari kita mulai dari tulang belakang. Saat seseorang tidur tengkurap, posisi alami tubuh akan membuat bagian perut dan pinggul tenggelam ke kasur. Akibatnya, punggung bawah, atau yang dikenal sebagai tulang belakang lumbar, akan melengkung secara berlebihan. Lengkungan inilah yang menimbulkan tekanan konstan pada otot dan jaringan penyangga tulang belakang. Pak Hasan, pensiunan guru dari Surabaya, adalah contoh nyata. Di usia 73 tahun, ia mulai sering terbangun dengan nyeri punggung yang tidak kunjung hilang. Ia mengira itu hanya efek usia atau salah bantal. Namun setelah berkonsultasi dengan fisioterapis, ternyata kebiasaannya tidur tengkuraplah yang selama ini menjadi biang keroknya. Masalahnya bukan hanya di punggung, tapi juga di bagian leher. Saat tidur tengkurap, posisi kepala tak bisa menghadap langsung ke bawah, karena itu membuat sulit bernapas. Akibatnya, kepala akan secara alami diputar ke kanan atau kiri dalam waktu lama. Gerakan memutar leher ini bisa mengganggu aliran darah ke otak, menyebabkan ketegangan pada otot leher dan bahu, dan bahkan menekan saraf di sekitar tulang leher. Dampaknya, bangun tidur dengan leher kaku, sakit kepala, atau tangan yang terasa kesemutan. Hal-hal ini sering dianggap wajar karena usia, padahal bisa jadi karena posisi tidur. Pak Hasan akhirnya memutuskan untuk perlahan-lahan mengubah kebiasaan tidurnya. Ia mulai menggunakan bantal sandaran samping untuk membantu mempertahankan posisi tidur menyamping, dan meletakkan bantal kecil di bawah pinggul agar tubuh tidak terlalu menekan bagian bawah punggung. Dalam 2 minggu, sakit kepalanya hilang. Sebulan kemudian, nyeri punggungnya berkurang drastis. Ia mengatakan, ternyata saya sudah bertahun-tahun menyiksa badan saya sendiri tanpa sadar. Catatan penting bagi Bapak Ibu, mengubah kebiasaan tidur memang tidak selalu mudah, apalagi jika sudah berlangsung selama puluhan tahun. Tapi perubahan kecil, seperti menambahkan bantal penyangga atau memperbaiki posisi kepala, dapat memberikan perbedaan besar bagi kualitas hidup di usia emas. Ingat, ini bukan soal tidur sempurna. Ini tentang membuat tidur lebih sehat dan bersahabat dengan tubuh kita yang sudah banyak berjasa selama puluhan tahun. Tubuh yang cukup istirahat akan memberi energi, kejernihan pikiran, dan semangat baru saat bangun di pagi hari. Nomor 4, tidur bersandar, nyaman sementara, tapi bisa berdampak serius. Banyak orang lanjut usia di Indonesia, terutama mereka yang mengalami gangguan punggung atau kesulitan bernapas, akhirnya terbiasa tidur dengan posisi setengah duduk, baik di sofa malas,
di kursi santai, atau bersandar di tempat tidur dengan banyak tumpukan bantal. Meskipun terasa lebih nyaman di awal, posisi ini ternyata menyimpan dampak jangka panjang yang kerap tak disadari. Mari kita lihat dari sisi postur terlebih dahulu. Saat tidur dalam posisi duduk bersandar, tulang belakang kita tidak berada dalam posisi alami. Kepala seringkali jatuh ke depan atau miring ke samping karena leher tidak sepenuhnya mendapat penyangga. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan otot-otot di leher dan bahu menjadi pendek dan tegang, yang berujung pada kekakuan kronis, nyeri kepala, bahkan kesulitan menggerakkan leher. Selain itu, ketika tubuh bagian atas sedikit membungkuk ke depan, dada dan diafragma menjadi tertekan. Akibatnya, napas tidak bisa mengalir dengan maksimal. Aliran oksigen berkurang, kualitas tidur menurun, dan dampaknya bisa menjalar pada kesehatan jantung dan kejernihan pikiran. Bagaimana dengan bagian bawah tubuh? Dalam posisi ini, pinggul dan lutut tetap menekuk berjam-jam, mirip seperti kita duduk lama di kendaraan. Aliran darah, khususnya ke bagian kaki, menjadi terhambat. Itulah sebabnya beberapa lansia yang tidur dengan posisi ini bangun dengan kaki bengkak, kram, atau mulai muncul gejala varises. Kondisi ini, bila dibiarkan, bisa menimbulkan risiko yang lebih besar seperti pembekuan darah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, tubuh bisa menganggap posisi salah ini sebagai postur default. Ketika kebiasaan tidur dalam posisi membungkuk berlangsung terus-menerus, secara tidak sadar kita pun mulai duduk dan berjalan dengan postur yang sama. Ini akan meningkatkan risiko jatuh, kelelahan otot, dan keluhan punggung yang semakin memburuk. Buruk Mini, seorang pensiunan bidan dari Yogyakarta, pernah mengalami hal ini. Karena menderita gangguan asam lambung, beliau mulai tidur duduk di kursi malas agar tidak terasa perih di malam hari. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai merasa tangannya sering kebas dan lehernya selalu pegal di pagi hari. Atas saran dokter, Bu Rukmini mengganti posisi tidurnya dengan mengangkat bagian atas tempat tidurnya sedikit dan menggunakan bantal khusus berbentuk segitiga sebagai penyangga. Dalam waktu 2 minggu, beliau mulai tidur lebih nyenyak dan rasa sakit di lehernya hilang. Apa pelajaran dari cerita ini? Tidur dengan posisi bersandar mungkin terasa seperti solusi cepat, tapi bila dilakukan dalam jangka panjang tanpa dukungan postur yang tepat, bisa menjadi jebakan yang merugikan. Jika memang ada kebutuhan untuk mengangkat tubuh bagian atas saat tidur karena alasan medis seperti asam lambung atau sesak napas, maka lakukanlah dengan bantuan penyangga yang baik, bukan dengan sekadar tumpukan bantal atau duduk kaku di kursi. Tujuannya bukan tidur seperti pasukan militer, melainkan memberi tubuh struktur yang ideal agar benar-benar bisa istirahat dan pulih. Bukan hanya supaya tidur terasa lama, tapi benar-benar berkualitas. Nomor 5, tidur tengkurap, bahaya yang sering diabaikan. Tidur dengan posisi tengkurap memang terlihat sepele, bahkan terasa nyaman bagi sebagian orang. Namun, bagi para lansia, posisi ini justru bisa menjadi salah satu kebiasaan yang paling merusak bagi kesehatan dalam jangka panjang, apalagi jika dilakukan setiap malam tanpa disadari. Tubuh yang masih muda mungkin mampu menyesuaikan diri, tetapi bagi orang yang sudah lanjut usia, tidur tengkurap dapat secara perlahan menimbulkan ketegangan, postur tubuh yang menyimpang, serta berbagai masalah tersembunyi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Mari kita mulai dari bagian leher. Saat seseorang tidur tengkurap, otomatis kepala harus diputar ke salah satu sisi agar bisa bernapas. Bayangkan jika posisi ini bertahan selama berjam-jam. Leher, terutama tulang belakang bagian atas atau tulang serviks C1 hingga C4, akan menerima tekanan besar. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu saraf terjepit, leher terasa kaku, hingga munculnya vertigo yang membingungkan. Banyak lansia yang mengalami pusing, pegal di rahang, atau nyeri bahu saat bangun pagi, tanpa tahu bahwa biang keladinya adalah posisi tidur mereka sendiri. Tak hanya itu, tidur tengkurap juga merusak kelengkungan alami tulang punggung. Bagian bawah punggung, atau area lumbar, akan ditekan dan dipaksa menekuk tidak wajar karena perut dan pinggul cenderung tenggelam ke dalam kasur. Tekanan konstan ini bisa memicu peradangan halus hingga kerusakan bantalan tulang. Bagi lansia yang sudah memiliki osteoartritis atau gangguan tulang belakang, tidur tengkurap bisa memperparah kondisinya. Hal lain yang kerap dilupakan adalah tekanan pada organ dalam. Posisi tengkurap menekan dada dan perut ke permukaan kasur, menghambat pernapasan dan memperkecil kapasitas paru-paru untuk mengembang. Akibatnya, napas jadi dangkal dan suplai oksigen ke otak serta otot pun berkurang. Itulah sebabnya beberapa orang merasa lelah atau linglung meskipun tidur semalaman. Selain pernapasan, sistem pencernaan juga ikut terganggu.
Tekanan pada perut bisa memperlambat proses pencernaan alami dan memperburuk gangguan seperti asam lambung naik atau perut kembung. Rasa tidak nyaman ini bukan hanya dirasakan di perut, tetapi menyebar ke seluruh tubuh sepanjang hari. Secara emosional pun, posisi tidur ini bisa menggambarkan kondisi yang tertutup atau tertekan. Beberapa penelitian menyebut bahwa tidur tengkurap lebih sering dijumpai pada mereka yang sedang mengalami stres atau tekanan batin. Tubuh seakan menyembunyikan diri dari dunia luar. Karena itu, banyak lansia merasa lebih seimbang dan segar ketika mereka beralih ke posisi tidur yang lebih terbuka, seperti miring ke samping dengan dukungan yang tepat. Contohnya adalah Bu Sari, seorang ibu pensiunan guru berusia 71 tahun dari Yogyakarta. Sejak muda, beliau terbiasa tidur tengkurap. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia kerap bangun dengan nyeri punggung dan sakit kepala yang menyiksa. Atas saran dari fisioterapis, Bu Sari mencoba perlahan-lahan mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping, menggunakan bantal peluk sebagai penyangga. Awalnya terasa aneh dan tidak nyaman. Tapi setelah 1 bulan, ia mulai merasakan tidur yang lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan nyeri tubuh berkurang drastis. Dari kisah Bu Sari, kita bisa belajar bahwa meskipun mengubah kebiasaan lama terasa sulit, hasilnya bisa sangat berarti. Tidur tengkurap memang terlihat tidak berbahaya, tetapi bagi lansia, posisi ini seperti musuh dalam selimut yang secara diam-diam merusak postur, menekan sistem pernapasan, dan memperlambat proses pemulihan tubuh. Bila bapak atau ibu masih tidur dengan posisi ini, cobalah berlatih perlahan untuk beralih. Bisa dimulai dengan menggunakan bantal di samping tubuh untuk mencegah berguling ke posisi tengkurap, atau tidur telentang dengan sedikit kemiringan yang nyaman. Ingat, tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tetapi juga soal posisi. Memberi kesempatan bagi tubuh untuk benar-benar pulih setiap malam tanpa tekanan berlebihan, sendi yang terjepit, atau saluran napas yang tertutup bisa menjadi kunci kesehatan jangka panjang. Bagi para lansia, perubahan kecil seperti ini bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup. Nomor 6. Tidur telentang tanpa penyangga yang cukup. Tidur dengan posisi telentang seringkali dianggap sebagai posisi tidur paling netral, bahkan banyak yang menyebutnya sebagai cara tidur alami. Namun, bagi para lansia, terutama yang tidur dalam posisi ini tanpa dukungan tambahan, kebiasaan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan yang muncul perlahan-lahan dan seringkali tidak disadari sejak awal. Ketika kita masih muda, otot-otot tubuh lebih kuat dan tulang belakang kita lebih fleksibel sehingga bisa menyesuaikan diri dengan posisi datar tanpa masalah berarti. Tapi seiring bertambahnya usia, kekuatan otot mulai menurun. Lengkungan alami di punggung bawah, atau area lumbal, cenderung memudar, dan posisi panggul pun bisa sedikit miring ke depan. Jika kita tidur telentang tanpa dukungan di bagian bawah tubuh, gravitasi akan menarik panggul ke bawah dan memaksa punggung bagian bawah untuk melengkung ke atas secara tidak alami. Akibatnya, tulang belakang bagian bawah bisa mengalami ketegangan yang, walau tidak langsung terasa, dapat menumpuk menjadi rasa kaku atau pegal saat bangun pagi. Tak sedikit lansia yang mengeluhkan otot paha belakang terasa tertarik, pinggul pegal, atau punggung bawah sakit tanpa penyebab yang jelas. Sebenarnya, keluhan ini seringkali bersumber dari posisi tidur yang tidak didukung dengan tepat. Selain itu, tidur telentang juga meningkatkan risiko munculnya sleep apnea, terutama pada usia lanjut. Dalam posisi ini, lidah bisa jatuh ke belakang dan menyumbat sebagian saluran pernapasan. Akibatnya, udara sulit mengalir dengan bebas, menimbulkan dengkuran, gangguan pernapasan, atau jeda napas saat tidur. Bahkan gejala ringan dari sleep apnea bisa mengurangi kadar oksigen dan mengganggu proses pemulihan otak yang penting selama tidur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan berpikir dan kesehatan jantung. Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah gangguan pencernaan seperti asam lambung naik. Tidur telentang tanpa sedikit pun kemiringan atau tanpa bantal di bagian kepala dan perut atas dapat mempermudah asam lambung mengalir ke kerongkongan, terutama jika seseorang makan terlalu malam. Rasa terbakar di dada atau batuk-batuk tengah malam mungkin bukan sekadar gangguan ringan, melainkan tanda bahwa posisi tidur Anda memperparah kondisi lambung. Secara psikologis, tidur telentang tanpa penyangga juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Sebagian orang merasa posisi ini membuat tubuh terasa terbuka dan tidak terlindungi, apalagi bila tidur sendirian atau sedang dilanda rasa cemas. Hal ini bisa menyebabkan napas menjadi dangkal, sulit tidur, atau bahkan terbangun di tengah malam dengan rasa panik. Mari kita lihat kisah Pak Surya, pensiunan kepala sekolah berusia 76 tahun dari Solo.
Selama bertahun-tahun ia tidur telentang, merasa itu posisi yang baik. Tapi keluhan seperti punggung kaku dan rasa lelah terus-menerus membuatnya konsultasi ke ahli terapi. Setelah disarankan menggunakan bantal berbentuk segitiga, bantal baji, di kepala dan bantal kecil di bawah lututnya, hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa malam saja, ia merasa punggungnya lebih nyaman, napasnya lebih lega, dan tidurnya pun lebih nyenyak. Pelajaran dari kisah Pak Surya adalah, bukan posisi telentangnya yang salah, tetapi cara kita mendukung tubuh dalam posisi itu. Bila Bapak Ibu merasa nyaman tidur telentang, tidak perlu mengubah seluruh posisi tidur. Cukup tambahkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga lengkungan alami tulang belakang, dan gunakan bantal di kepala yang sedikit meninggi agar terhindar dari dengkuran atau naiknya asam lambung. Langkah sederhana seperti ini dapat membuat perubahan besar terhadap kualitas istirahat dan kenyamanan tubuh kita. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis komentar dengan mengetik nomor 6 di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Mari kita terus jaga tubuh kita dengan cara-cara yang sederhana, tapi berdampak besar. Kita lanjut ke bagian berikutnya.